Selamat siang teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman semua bagaimana cara menggunakan program SPSS dan bagaimana cara memanfaatkan kalkulator online menggunakan danielchopper.com, teman-teman. Oke, jadi yang pertama saya bacakan terlebih dahulu untuk judul penelitian, yaitu pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh disiplin kerja di PT Alam Mesari dan Pasar. Adapun 7 hipotesis yang sudah saya buat dan juga model penelitian ya teman-teman. Jadi di sini terdiri dari 4 variabel, 2 diantaranya variabel bebas atau independen, yaitu motivasi kerja dan lingkungan kerja, dan kedua ada variabel intervening yaitu disiplin kerja, dan variabel dependen yaitu kinerja karyawan. Oke, kita lanjut untuk uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu teman-teman bisa klik analyze ya teman-teman, lalu teman-teman bisa klik regresi, klik linear. Nah, teman-teman sini bisa klik dependen yaitu variabel M atau variabel intervening, dan variabel independennya adalah X1 dan X2. Nah, teman-teman di sini klik save, lalu klik unstandardized, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul output seperti ini, diabaikan terlebih dahulu ya teman-teman, lalu klik analyze, lalu teman-teman klik non-parametric test, lalu klik on sampel KS. Nah, teman-teman bisa gunakan angka unstandardized residualnya ya teman-teman, lalu klik OK. Nah, jadi untuk persamaan yang pertama atau model pertama itu memiliki nilai AC yang signifikan yaitu 0,004, dan berdasarkan persyaratan pengambilan keputusan dengan nilai toleransi 0,004 itu lebih kecil dari 0,05, maka artinya data model 1 tidak normal atau tidak terdistribusi ya teman-teman. Baik, kita lanjut untuk uji yang kedua, yaitu uji multikolinearitas mempergunakan uji tolerance dan VIV ya teman-teman. Caranya sama, klik klik analyze, klik regresi, lalu klik linear. Nah, teman-teman tinggal klik di sini statistik, covariance metric, dan collinearity diagnostic. Continue, lalu save-nya, nggak usah ditampilkan unstandardized-nya, lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul ya teman-teman, di coefficient muncul bahwa variabel motivasi dan lingkungan kerja sama-sama memiliki nilai toleransi dan VIV yang sama ya teman-teman. Jadi untuk nilai toleransi yaitu sebesar 0,804, ini lebih besar dari 0,10 ya teman-teman. Jadi dan juga nilai VIV-nya lebih kecil dari 10 yaitu 1,244. Jadi artinya ini tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Jadi untuk uji multikolinearitas hasilnya kita membaca di tolerance dan VIV ya teman-teman. Baik, untuk uji selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glaser teman-teman. Nah, teman-teman caranya sama, klik regresi, klik linear. Lalu teman-teman untuk statistik tadi hilangkan tanda centangnya, lalu klik save, teman-teman centang kembali untuk standardized-nya, lalu klik OK. Akan muncul tampilan yang sama seperti di awal, lalu klik transform, klik compute variable. Di sini teman-teman bisa tulis ABS underscore S ya, dan lalu di sini teman-teman bisa klik ABS, lalu klik unstandardized residual, klik kanan, klik tutup, klik OK. Nah, ini outputnya teman-teman, kita abaikan dulu. Lanjut teman-teman klik analyze, klik regresi, lalu klik linear. Lalu teman-teman ubah yang di dependennya menggunakan nilai ABSS. Lalu klik save, unstandardized-nya nggak usah dicentang, klik continue, lalu klik OK. Nah, jadi muncul nilainya seperti ini teman-teman. Jadi setelah menggunakan uji
heteroskedastisitas. Untuk nilai signifikansi, motivasi, dan lingkungan kerja itu memiliki nilai signifikansi yang berbeda ya teman-teman. Untuk motivasi memiliki nilai signifikansi 0,006 atau kurang atau lebih kecil dari 0,05, maka ini tidak terjadi maka terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dan nilai lingkungan kerja atau variabel independen yang kedua itu memiliki nilai signifikansi 0,391 lebih besar dari 0,05, maka artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, teman-teman. Selanjutnya ini kita terus aja. Kita uji PET ya teman-teman. Caranya sama, teman-teman tinggal klik analyze, lalu klik regresi, lalu klik linear. Teman-teman masukkan dependennya masukkan disiplin kerja di dependen. Oke, cancel. Lalu langsung klik OK aja. Nah, di sini teman-teman bisa membaca untuk persamaan persamaan 1. Motivasi dan lingkungan kerja memiliki nilai signifikansi yang berbeda juga ya teman-teman. Kalau nilai signifikansi untuk motivasi itu 0,001 dan juga lingkungan kerja memiliki nilai signifikansi 0,6. Artinya ini lebih kecil dari 0,05 ya teman-teman. Maka ini dapat dikatakan bahwa regresi model 1 berpengaruh signifikan terhadap variabel disiplin kerja atau variabel M, teman-teman. Dan yang kedua itu teman-teman bisa untuk melihat nilai E1 itu dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan akar 1 dikurang 0,338, yaitu nilai summary R square-nya ya teman-teman. Nah, mendapatkan hasil 0,8136. Dengan demikian dapat diperoleh diagram jalur sebagai berikut ya teman-teman. Untuk disiplin kerja yaitu sebesar 0,8136 dan untuk motivasi kerja yaitu sebesar 0,378, lingkungan kerja juga sebesar 0,306. Oke, persamaan 1 sudah kita uji semua. Sekarang kita uji untuk persamaan yang kedua teman-teman. Ini kita abaikan dulu deh ya. Caranya sama teman-teman, kita klik regresi, lalu kita klik linear. Di sini kita klik kinerja, di sini kita tambahkan disiplin kerja ya teman-teman. Klik save, klik unstandardize, klik OK. Oke, muncul angkanya, muncul angka residualnya. Lanjut kita klik analyze, klik regresi, klik linear. Klik analyze non-parametric test. Klik one sample KS, klik unstandardize. Oke. Nah, di sini teman-teman muncul untuk nilai persamaan yang kedua untuk uji normalitas yaitu memiliki nilai asim signifikan yaitu sebesar 0,008. Jadi ini masih lebih kecil dari 0,05 ya teman-teman. Jadi artinya data terdistribusi juga tidak normal sama seperti data model 1 teman-teman. Kita abaikan dulu, kita lanjut ke uji yang kedua yaitu multikolinearitas. Caranya sama seperti yang di awal teman-teman, klik regresi. Statistiknya kita centang covariance matrix dan collinearity diagnostik. Klik continue dan save-nya kita unstandardize, kita centangnya hilangin. Klik OK. Nah, di sini akan muncul nilai toleransi yang berbeda antara variabel X1, X2, dan variabel M ya teman-teman. Nah, di sini berdasarkan persyaratan pengambilan keputusan, nilai toleransi variabel X1, X2, dan M ini lebih besar dari 0,10 ya teman-teman. Jadi artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Begitupun juga dengan nilai FIF, ini angkanya masih
lebih kecil dari 10 ya teman-teman, atau kurang dari 10. Jadi artinya juga tidak terjadi multikoliniaritas dalam model regresi teman-teman. Oke, kita lanjut uji yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas menggunakan uji Gleiser ya teman-teman. Caranya masih sama, klik regresi linear. Lalu statistiknya kita hilangin dulu. Oke, kita continue, klik save, klik unstandardized-nya, klik continue, klik OK. Nah, nanti muncul angka residualnya, lalu kita klik analyze, klik regresi, klik linear. Lanjut kita transform ya teman-teman, klik compute variable. Nah, di sini teman-teman sama caranya seperti tadi, klik unstandardized-nya, kita tutup kurung, klik OK. Nanti muncul output seperti ini. Baru teman-teman klik analyze, klik regresi, klik linear. Nah, untuk kinerjanya kita ganti ke ABS-RES. Save-nya kita hilangin unstandardized-nya, klik OK. Nah, muncul ya teman-teman. Nah, di sini untuk nilai signifikansi motivasi lingkungan kerja disiplin kerja memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ya teman-teman. Maka artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ya teman-teman. Lanjut untuk uji PET ya teman-teman. Uji PET sama caranya yang kita hapus saja dulu. Clear, kita klik analyze, kita klik regresi, kita klik linear. Sini kita klik klik save-nya, oke. Klik OK. Nah, di sini untuk uji PET ya teman-teman, kita bisa melihat untuk uji PET yang kedua bahwa nilai signifikansi motivasi yaitu sebesar 0,391 dan lingkungan kerja memiliki nilai signifikansi 0,024 lebih besar dari 0,05. Sedangkan nilai motivasi sedangkan variabel M atau disiplin kerja itu memiliki nilai signifikansi 0,00 atau lebih kecil dari 0,05. Jadi hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi persamaan 2 yakni variabel X1 dan X2 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap Y atau terhadap kinerja, sedangkan variabel M berpengaruh signifikan terhadap Y atau kinerja. Sementara itu kita untuk menilai E2 itu caranya akar 1 dikurangi 0,467. 0,467 kita lihat dari R square-nya teman-teman. Dan itu mendapatkan hasil 0,7301. Dengan demikian, dapat diperoleh diagram jalur sebagai berikut ya teman-teman. Untuk E2 0,7301 itu hasil akar 1 dikurang 0,467. Sedangkan untuk motivasi kerja itu memiliki nilai 0,091 angka standardized coefficient beta, dan lingkungan kerja terhadap disiplin kerja melalui kinerja juga memiliki nilai 0,237 ya teman-teman. Untuk nilai 0,3061, 0,378 kita bisa melihat dari persamaan yang pertama. Oke teman-teman, dan ini disiplin kerja terhadap kinerja 0,481 kita bisa lihat dari standar coefficient beta. Oke, untuk yang selanjutnya nilai dan makna R square ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat dari model summary-nya ya teman-teman. Jadi dilihat dari R square-nya. Untuk persamaan yang pertama, di sini memiliki nilai R square 0,338. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap M adalah sebesar 33,8%. Sementara sisanya 66,2% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Untuk persamaan yang kedua atau model kedua, besarnya nilai R square yang terdapat pada model summary adalah sebesar 0,467 ya teman-teman. Kita cari dulu. Nah, ini dia teman-teman ya.
0,467. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2, dan M terhadap Y adalah sebesar 46,7%, sementara sisanya 55,3% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk uji selanjutnya ya, teman-teman. Nah, jadi untuk pengujian signifikansi dari hipotesis H1 sampai dengan H7 ya, teman-teman, kita bisa melihat dari koefisiennya. Sebentar. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat ya. Nah, kita bisa lihat dari sini untuk hipotesis yang pertama, analisis pengaruh motivasi terhadap disiplin kerja, itu memiliki nilai signifikansi 0,001 atau kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat berpengaruh signifikan terhadap M ya, teman-teman. Untuk hipotesis kedua, lingkungan kerja terhadap disiplin kerja juga memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05, artinya terdapat pengaruh yang signifikan ya, teman-teman. Untuk hipotesis yang ketiga, teman-teman, motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, teman-teman. Yang C ya, teman-teman, motivasi kerja terhadap kinerja karyawan memiliki nilai signifikansi 0,391, artinya lebih besar daripada 0,05, disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan ya, teman-teman. Untuk uji yang hipotesis yang keempat, lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan juga memiliki nilai 0,24 atau kurang dari 0,024 atau kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, teman-teman. Untuk hipotesis yang kelima, disiplin kerja terhadap kinerja karyawan juga memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan variabel disiplin kerja terhadap kinerja karyawan ya, teman-teman. Nah, untuk variabel hipotesis yang keenam, pengaruh X1 melalui M terhadap Y, diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Y sebesar 0,091, teman-teman. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya terhadap Y adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap M dengan nilai beta terhadap Y, yaitu 0,378 dikali 0,481, teman-teman. 0,481 yang ini ya, teman-teman. Sedangkan 0,378-nya yang ini, koefisien betanya, teman-teman. Nah, sama dengan hasilnya 0,182, maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Y adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,091, dan 0,182 yaitu hasilnya 0,273. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X1 melalui M mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y. Untuk hipotesis yang terakhir, analisis pengaruh X2 melalui M terhadap Y, itu diketahui pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Y adalah sebesar 0,237. Sedangkan pengaruh tidak langsung X2 melalui M terhadap Y adalah perkalian antara nilai beta X2 terhadap M dengan nilai beta terhadap nilai beta X2 terhadap M dengan nilai beta M terhadap Y, yaitu 0,306. Yang ini ya, teman-teman. Dikali 0,481 yang ini. Hasilnya 0,147, maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Y adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,237 tambah 0,147 sama dengan 0,384. Berdasarkan hasil perhitungan di atas ya, teman-teman, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,237 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,147, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hal ini menunjukkan bahwa secara langsung X2 melalui M mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap Y. Jadi ini melalui pengujian melalui SPSS ya, teman-teman. Kita lanjut uji Sobel ya, teman-teman. Ini menggunakan kalkulator online yang dibantu dengan danielsoper.com. Jadi teman-teman bisa langsung klik statistik calculation, lalu teman-teman bisa klik mediasi model, dan teman-teman bisa klik
lagi untuk Sobel tesnya. Lalu teman-teman akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah kalkulator atau calculate otomatis dari danielshopper.com ya teman-teman. Untuk di sini kita gunakan angka koefisien variabel X1 atau variabel motivasi yaitu 0,292. Kita klik 0,292. Lalu standar errornya kita gunakan 0,083 ya teman-teman. 0,083. Untuk di B kita gunakan angka interveningnya yaitu 0,419 dan standar errornya yaitu 0,094. Kalkulate. Nah, di sini terlihat ya teman-teman bahwa Sobel tes statistik diperoleh yaitu 2,761. Nah, kesimpulannya menurut syarat pengambilan keputusan nilai Sobel yaitu 2,761 lebih besar dari 1,96 dengan tingkat signifikansi 5%, maka disiplin kerja mampu memediasi hubungan pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Nilai variabel independen yang kedua yaitu dengan angka 0,435 dan standar errornya 0,153. Dan setelah dikalkulate akan muncul hasilnya 2,397. Nah teman-teman, jadi bisa ditarik kesimpulan menurut syarat pengambilan keputusan nilai Sobel 2,397 lebih besar dari 1,96. Artinya dengan tingkat signifikansi 5%, disiplin kerja mampu memediasi hubungan pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Baik, sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini dan informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat siang.